Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang Ibu cintai, Ibu berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan sampai dalam daring ini justru kamu patah semangat. Kebalikannya, justru kamu harus lebih semangat karena di rumah kamu bisa mendengarkan atau mengerjakan tugas, bisa mengerjakan dengan lebih santai atau lebih bersama dengan keluarga. Ya, begitu ya. Ya, baik, sebelum Ibu mulai pelajaran, baiklah kita awali dengan bacaan bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil. Ya, baik anak-anakku, Ibu hari ini tidak memberikan materi tetapi akan membahas soal-soal ujian madrasah ya, bedah soal. Artinya membahas soal 1 sampai 50, dan setelah pembahasan ini kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar, dan Ibu berharap ujian madrasah tidak ada nilai 0. Semuanya harus mengerjakan. Tidak ada yang tidak mengerjakan, semuanya harus mengerjakan. Wajib mengerjakan ya. Dan pembahasan soal ini kalian siapkan kertas dan bolpoin untuk dicatat. Ibu akan membedah soal ini mulai nomor 1 sampai 50 dengan harapan semoga kamu mendapat nilai 100 semua. Paling tidak ya nilainya di atas KKM. Ya. Ya, baik, mulai dari nomor 1, arti persuasi. Saya ulang, arti pantun ya. Oh ya, soal 50 ini terdiri dari 20% soal kelas 7, kemudian 30% soal kelas 8, dan 50 soal dari materi kelas 9. Jadi materi kelas 7, 8, dan 9. Kalau 20%-nya materi kelas 7, berarti untuk kelas 7 itu 10 soal, ya 1 sampai nomor 10. Kemudian yang kelas 8, 30%, itu jumlah soalnya 15, yaitu nomor 11 sampai 25. Kemudian 26 sampai 50, nomor 26 sampai 50 itu adalah materi soal kelas 9. Ya, baik. Perhatikan anak-anak. Ya, persiapkan pulpen dan kertas, jangan lupa untuk dicatat. Ya, soal nomor 1, arti pantun. Soal nomor 2 sampai 5 ini jenis puisi. Khususnya adalah puisi lama, yaitu pantun, syair, seloka, karmina, gurindam, dan lain-lain. Yang termasuk puisi lama, kalian pahami. Sebab nomor 2 sampai nomor 5 ini menjelaskan jenis puisi lama tersebut. Apakah puisi ini pantun, syair, karmina, seloka, gurindam. Nah, kalian pilih sesuai dengan bacaan yang terdapat dalam soal. Baik. Kemudian nomor 6, soal nomor 6 sampai nomor 7 ini menyebutkan bagian surat pribadi. Ya, bagian surat pribadi ini ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Jadi dalam soal nanti ada kalimat atau uraian atau paragraf, itu bagian apa? Apakah bagian pendahuluan, ataukah bagian isi, atau bagian penutup surat pribadi. Baik, berikut nomor 8, bagian cerpen atau cerita pendek. Nomor 9, soal nomor 9 sampai 10, jenis surat. Nah, apakah surat pribadi yang tercantum dalam soal itu
Apakah surat pribadi, surat resmi, ataukah surat niaga atau perdagangan. Nomor soal 11, arti lain dari ulasan atau resensi. Kemudian soal nomor 12 sampai 15, macam-macam ulasan atau jenis-jenis ulasan. Kalian pahami? Kemudian 16, arti persuade. Nomor 17, menyebutkan simpulan resensi. Jadi ada kalimat ya, kamu resensi menyebutkan simpulannya. 18, ciri-ciri persuasif. Ya, ciri-ciri persuasif. Kemudian nomor 19, jenis-jenis atau macam persuasif. Macam atau jenis persuasif. Nomor soal 20, fungsi persuasi, advertensi. Fungsi persuasi, advertensi. Kemudian soal ya nomor 26 sampai 50 ini sudah menuju pada soal kelas 9 ya. Soal nomor 22 sampai 23 berkaitan dengan iklan. Soal nomor 24 membedakan jenis karangan. Jadi dalam soal itu ada paragraf bacaan, kamu disuruh untuk membedakan apakah ini karangan narasi, persuasi, argumentasi, atau eksposisi. Masih ingat kan, narasi atau berisi cerita. Cirinya berdasarkan kronologis waktu dan peristiwa. Persuasi ini berisi bujukan, ya, rayuan, ajakan. Argumentasi berupa pendapat, dan eksposisi menyatakan penjelasan, uraian, paparan, membeberkan. Yang eksposisi. Nah, kamu membedakan antara karangan yang disebutkan dalam soal itu apakah narasi, apakah persuasi, argumentasi, ataukah eksposisi. Kemudian nomor 25 arti persuade. Ya. Kemudian 25, maaf kalau arti persuade tadi nomor 16 ya. Nomor 25 arti persuasif. 26 ya, membedakan pertemuan yang disebut apakah dalam bacaan yang diuraikan dalam soal itu ada seminar, ataukah sarasehan, ataukah muktamar, ataukah lokakarya. Jadi pahami pengertian seminar, sarasehan, muktamar, ataupun lokakarya. Kemudian nomor soal 27 sampai 46 ini berkaitan dengan keterampilan berbicara, yaitu diskusi. Apa yang ditanyakan yaitu mengenai jenis atau macam diskusi. Kemudian yang kedua, struktur diskusi, teks diskusi, dan yang berikutnya adalah kebahasaan yang digunakan dalam diskusi. Itu soal nomor 27 sampai 46 berkaitan dengan keterampilan berbicara, yaitu diskusi. Yang ditanyakan yaitu jenis diskusi, struktur, dan kebahasaan yang digunakan dalam diskusi. Termasuk juga bahasa penolakan yang baik, sopan ya. Kemudian nomor soal 47 sampai 50 ini menulis cerita inspiratif. Yang ditanyakan yaitu mengenai ciri-ciri cerita inspiratif. Kemudian tujuan cerita inspiratif, model cerita inspiratif. Saya ulang, untuk nomor 47 sampai 50 yaitu menulis cerita inspiratif. Yang ditanyakan yaitu tentang ciri-ciri cerita inspiratif, tujuan cerita inspiratif, model cerita inspiratif, dan yang terakhir nomor 50, cara pengarang menyampaikan tokoh itu disebut apa. Ya, baik anak-anak, begitu sekilas mengenai soal ujian madrasah
yang akan kalian hadapi nanti. Kita bahas ini, Ibu berharap semoga kalian mengerjakannya mendapat nilai yang optimal ya. Kemudian meraih prestasi dengan nilai yang bagus dan semoga bermanfaat. Baik, tugas untuk pertemuan hari ini ada 2. Anak-anak perhatikan tugas. 1, jelaskan perbedaan pantun, syair, karmina, dan seloka. Uraikan perbedaan antara pantun atau jelaskan perbedaan antara pantun, syair, karmina, dan seloka. Kemudian soal nomor 2, buatlah masing-masing tadi, yaitu pantun, syair, karmina, seloka, contoh 1 bait. Maksudnya buatlah contoh pantun 1 bait, syair 1 bait, karmina 1 bait lagi, dan seloka 1 bait. Saya ulangi, untuk pekerjaan ini semua harus mengerjakan anak-anak kelas 9 karena ujian madrasah adalah ujian penentuan kelulusan dan tidak hanya ujian madrasah saja, itu salah satunya. Tapi yang lain hasil PJJ harus dikerjakan juga. Baik, semoga sukses dan sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.